Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Saya Anak Agung Ngurah Agung, sarjana ekonomi dari Puri Gerinceng, Pemecutan. Kami ikut di dalam pencalegan atau DPD RI. Kami ingin menjaga, pada intinya kami ingin menjaga yang pertama hubungan antar umat beragama, yang kedua kita ingin mempertahankan adat dan budaya Bali, yang ketiga karena di Bali penduduknya sangat heterogen, jadinya kita bisa menjaga antara satu dengan lainnya dengan wadah kami persaudaraan Hindu Muslim Bali. Bukan Hindu dan Muslim saja, ada Kristennya, ada Budanya, ada Konghucunya, ada Kristennya. Di samping itu, budaya Bali sangat kental dengan agama Hindu. Agama Hindu menurut kami, karena kami juga punya hubungan historis dengan saudara-saudara kita Muslim, ayo kita saling menjaga. Karena Hindu dengan Muslim sudah bersatu dari sejak dulu kala dengan adanya keramat yang ada di Pemecutan, yaitu keramat Siti Khotijah. Intinya saya persaudaraan kita jaga itu, jangan sampai karena dengan politik kita pecah. Makanya saya pribadi makanya ingin ikut di DPD, jadinya kita bisa independen, bisa memperjuangkan semua golongan. Kalau kami yang pertama, satu, masalah pendidikan, gimana pendidikan kita biar benar-benar dijalankan dengan maksimal. Karena apa? Dari pendidikan itu masyarakat kita atau anak didik kita biar bisa maksimal lah dia sekolah dengan tidak putus sekolah, itu yang satu. Kalau masa sekolah, yang kedua masalah kesehatan, gimana saudara-saudara kita khususnya di Bali biar betul-betul, karena Bali ini sebagai daerah pariwisata, jadinya kesehatan harus betul-betul dijaga, karena orang-orang asing yang akan datang ke Bali, dia mau datang ke Bali, jadinya yang diutamakan kesehatannya, yang jadinya harus dia punya kesehatan rumah sakit yang internasional, yang bertaraf internasional. Yang ketiga masalah persaudaraan, terutama itu gimana kita menjaga Bali itu biar ajak. Intinya dari Nusantara kita jaga Bali, karena Bali sebagai yang dikenal di mancanegara atau di dunia, di mana Bali itu, di mana Indonesia, Bali lah lebih dominan terkenal. Maka daripada itu, ayo kita jaga adat dan budaya Bali, terutama kita punya konsep 4P, yaitu Puri, Puro, Paro, Purano. Ya, Puri itu identik dengan rumah, Puri identik dengan rumah, Puro identik tempat ibadah. Puro itu identik dengan tempat ibadah, yaitu ya masjid, pura, gereja. Ayo kita jaga dengan baik. Ya, Purano, silsilah, artinya silsilah itu dari mana muasal orang-orang itu. Karena apa? Di Indonesia khususnya di Bali kita sebenarnya sudah mengenal seperti kayak di luar negeri pakai pisah. Karena apa? Orang-orang yang tinggal di Bali biar tahu, mengetahui berapa lama dia tinggal di Bali, berapa lama dia tinggal di Indonesia. Begitu juga di provinsi-provinsi lain. Jadinya jelas berapa sih penduduk Bali aslinya. Biar dia nanti lagi tinggal di Bali 5 tahun, lagi tinggal di Surabaya 10 tahun, lagi di daerah-daerah lain biar tinggal. Jadinya tidak terdata dia. Apalagi sekarang di Denpasar ini khususnya penduduk Bali itu sebenarnya 4 juta. Jadi karena ada tambahan dari penduduk yang tidak ber-KTP, begitu juga Kramo, namanya Kramo, yang itu ada Kramo Tamiu, yang penduduk yang datang dari luar, baik dalam negeri ataupun dalam negeri sebagai destinasi wisata, jadinya Bali kelihatan macet jadinya. Nah, dengan kemacetan Bali bukan gimana kita ada dengan kemacetan Bali berarti ekonomi di Bali bagus gitu. Sekarang gimana caranya mengatasi kemacetan? Ya nanti kita udah dari pemerintah ya, apalagi semoga kita ada jalan untuk itu, kita bisa akan
mengusulkan ya bikin jalan yang lebih lebar, menata, begitu juga tempat-tempat yang di pinggir-pinggir jalan kita harus biar ada suasana Bali. Begitu juga pas momen-momen hari raya, yaitu hari raya Galungan atau hari raya apa, jadinya biar semua warga bisa masang penjor, biar jadinya Bali kelihatan Bali seperti yang dulu. Sebenarnya masalah cebong dengan kampret itu sebenarnya tidak ada yang itu dari baser-baser aja. Itu menurut kami yang sebagai calon presiden atau yang jadi presiden itu adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Dia pasti tetap punya komitmen NKRI itu harga mati. Karena apa? Saya lihat tokoh-tokoh yang itu pasti ada punya gini, namanya dia berjuang, gimana dia menghalalkan istilahnya. Dia pasti horizontal dulu untuk mensukseskan dirinya. Nanti kalau sudah dia jadi, pasti dia ke horizontal. Contoh, mohon maaf ini kami isi garis bawah lagi, sama seperti Anies Baswedan. Beliau dibilang akan menjadi Indonesia, kalau khususnya Jakarta, dia bilang nanti akan khalifah. Dia sekarang sudah 5 tahun pegang Jakarta. Kenyataannya khalifah tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak bisa terlaksana dengan baik. Kenyataannya di lapangan ya Pak Anies ya bikin membuka peluang dia mau kunjungan ke pura, dia bantu ke pura, begitu juga ke ke wihara-wihara, ke gini lagi di umat Kristen, dia tetap menjalin hubungan yang baik dan harmonis. Itu menurut kami. Karena apa? Apalagi beliau, mudah-mudahan kita tidak tahu juga siapapun nanti presidennya, itu putra terbaik bangsa Indonesia. NKRI memang harga mati buat kita semua. Apalagi kita punya adanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jadinya harus itu yang kita tegakkan untuk mengutuhkan bangsa kita yang kita cintai ini.